الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang dibacakan oleh hafiz kita yaitu Dana yang membacakannya begitu merdu dan menggetarkan hati kita. Langsung sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Mohai Atsali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Abangku Bang David Khalid yang soleh dan paling ganteng sedunia. Ya salam. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin. Segenap pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan Bapak Ibu yang hadir saat ini. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Udah kayak host ini. Iya. Baik, kita sudah menyimak satu ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Tekanannya sangat signifikan sekali. Allah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Ini ada beberapa poin sebenarnya. Kalau dibahas dalam satu segmen bahkan itu sangat kurang. Tapi kita ambil cuplikan saja. Kita dilarang untuk ngeledek, menghina, bahasa sekarang bully dan perundungan. Karena aslinya kita diminta oleh Allah itu untuk banyak bermuhasabah, evaluasi diri. Bagaimana bisa orang menghina orang kalau kita lagi repot ngurus diri sendiri, betul nggak? Iya. Sampai disebutkan dalam makalah man arofa nafsah fakot arofa robba itu tekanannya ke dalam. Diminta kita oleh Nabi untuk repot. Diminta oleh ulama kita untuk repot ke dalam. Coba cek bagaimana Allah menciptakan wujudmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pasti kita nggak akan sempat melihat keluar. Kenapa kita sampai bisa ngebully orang? Kembali kepada pemahaman ilmu. Maka anak-anak kita itu Bu, dari kecil sudah diajari dengan agama. Harus diakui, kita dulu awal berjumpa dengan sang ayang embeb, cuma modal cinta karena sebab dia punya ini dan itu, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya 4. Astagfirullah. Habis mancing sih. Kayaknya nih. Artinya silau dan ternyata rumah tangga itu nggak cukup hanya cinta. Bahkan rumah tangga itu adalah ibadah terpanjang. Kalau bicara ibadah terpanjang berarti isinya di dalamnya harus punya ilmu. Karena nanti ada yang lebih hebat setelah menikah punya anak. Nggak cukup lucu-lucuan doang. Aduh alhamdulillah anaknya ganteng. Nggak cukup. Ada hal yang lebih hebat dari itu. Kita pahami bahwa anak itu adalah titipan dari Allah. Anak bisa jadi pelita hati, anak bisa jadi kurotayun, anak bisa jadi ujian, anak bisa jadi Ketika anak tidak dididik dengan agama, anak jadi musuh. Termasuk ketika anak-anak kita dimasukkan bergaul dengan lingkungannya, kemudian tidak dibekali dengan agama, dua hal. Kalau enggak dia yang dibully, dia yang menjadi pelaku bully. Na'udzubillah min zalik. Jadi ngolok-ngolok itu enggak boleh. Kadang kita udah jadi biasa sih Bu. Bahkan kalau di radio-radio saya dengar tuh. Termasuk maaf mungkin ada pelawak yang suka berucap kata-kata yang sepertinya lucu. Padahal itu bahaya. Dasar centong nasi. Dasar keset dapur kan gitu. Lah orang dibilang keset dapur. Yang dibilang ngaco, ketawa lagi. Bener gak? Harusnya mana? Kenapa? Karena terlalu biasa. Akhirnya ditiru oleh pemirsa, anak-anak, termasuk anak muda diantaranya yang mereka sedang mencari jati dirinya mau jadi apa dewasanya nanti. Maka ngedidik anak saat ini lebih sulit ketimbang dulu waktu kita dididik oleh orang tua. Betul gak? Dulu kita kalau mau nakal jauh-jauh dari rumah. Sekarang anak kalau mau nakal di kamar juga bisa nakal. Maka ngeri Bu sekarang Bu. Apalagi kalau sudah nyampur sama teman-temannya. Oleh karenanya sekarang setiap sekolah ada komite. Wali murid bekerja sama dengan guru-guru. Itu pengamalan ilmu yang ditanamkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Makanya guru itu ibu datangi ketika memasukkan anak ke sekolah. Bu, tolong titip anak saya. Ajari ilmu, ajari akhlak, attitude dan adab. Tenang ibu, tiap bulan saya kirim gula, kopi, sarung, saldo. Punya murid 200, gurunya buka toko. Tapi tenang dia ngajarnya. Kenapa? Karena orang tua merhatiin. Kenapa guru-guru juga banyak cuek? Karena orang tuanya cuek. Guru saya ngajarin. Kalau ilmu mau memanfaat, bakti kepada guru, termasuk orang tua, mencintai guru daripada anak-anaknya. Perhatikan. Yang kedua, kalau rumah tanggamu mau sakinah, bakti kepada mertua. Kalau hidupmu mau sukses dan manfaat berkah, bakti kepada kedua orang tua. Nah, hindari ngolok-ngolok itu cuma satu Bu. Anak ditanam dengan akhlak.
Ayatnya tadi saya baca di segmen yang pertama. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah ucapan Allah memuji kepada Rasulullah. Bayangkan seorang pencipta memuji ciptaannya. Bukan karena Allah saja yang maha kuasa. Berarti memang Rasulullah itu berakhlaknya luar biasa. Bahkan ulama membagi akhlak Nabi menjadi 3. Boleh catat dalam hati. Akhlak yang pertama, akhlakun hasanah. Akhlak yang baik. Yang kalau Nabi disakiti, Nabi nggak balas. Akhlak yang kedua, akhlakun karimah. Akhlak yang mulia. Yang kalau Nabi disakiti, Nabi ngedoain. Dan yang ketiga, ini yang dipuji dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, kata Allah. Ya Rasulullah, wahai kekasihku, sungguh engkau benar-benar pada akhlak yang luhur dan agung. Allah aja muji Rasul. Apa itu akhlak azimah? Yaitu akhlak yang agung. Yang kalau Nabi disakiti, Nabi balas dengan kebaikan-kebaikan. Kira-kira dari 3 itu kita di mana? Ibu ngapa sih bu sama laki gitu amat? Biarin Ustadz. Memang modelnya begitu Ustadz. Pokoknya 10-11 dia selingkuh saya balas begitu. Lah sama laki aja balas gimana sama anak niru. Ya, ngeri. Makanya nih 3 akhlak nggak balas. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka itu juga bisa jadi. Makanya ibu, bapak kalau marah sama anak jangan terlalu marah. Karena bisa jadi setengahnya anak tuh sedang menceritakan dirinya. Setengahnya lagi anak sedang menceritakan bapak ibunya dulu seperti apa. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan Ibu ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ati dari Majelis Taklim Pendawa Mandiri. Gini Pak Ustadz, saya ini punya permasalahan bagaimana cara saya mengatasinya. Jadi saya punya cucu, karena saya bekerja, kebetulan di sebelah rumah saya ada pesantren. Jadi umurnya waktu itu 8 tahun. Jadi saya titipkan di pesantren itu. Ya alhamdulillah luar biasa lah dia bisa mengikuti. Nah cuma saya nggak tahu kalau di sana rupanya dia dibully. Oh. Itu. Jadi sikapnya itu berubah. Iya. Ketahuannya ya mungkin setelah sikapnya berubah dari saya baru kita tahu dia dibully. Akhirnya dia enggak mau lagi masuk pesantren dan tinggal di rumah bersama saya. Yeah. Nah sikapnya itu ternyata masih terbawa. Misalnya kalau kita suruh misalnya ngeyel kayak gitu mesti di-ngomongin berkali-kali padahal dulunya tidak. Tidak seperti gitu. anak Ibu anaknya usia berapa itu Ibu? Usianya 8 tahun. Oh. Ya. 8 tahun ya. Ya 8 tahun. Baik. Saya sebenarnya sayang karena kan di situ tempat yang tepat kan. Ya, baik. Pertanyaannya Ibu apa? Pertanyaannya apa jadinya? Pertanyaannya itu gimana cara ngembaliin atau semangatnya kembali kayak gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Silakan. Jadi ini masalah ini tidak hanya terjadi pada saat ini ya. Jadi hampir bahkan setiap tempat itu adalah sebenarnya. Hanya nggak ke blow up dan viral saja. Secara umum Bu, kita memang ya biasanya anak-anak tuh dekatnya sama ibunya. Anak laki dekat sama ibu. Anak perempuan dekat sama kembali kepada kedua orang tua. Memang orang tua itu dari kecil anak kita lahir itu harus diajari. Karena pendidikan pada anak tuh berbeda memang. Kayak contoh, kita ngedidik anak yang perempuan, itu gak boleh dikasih pilihan. Kalau anak perempuan.
Nak pakai ini nak. Aku nggak mau, kamu harus pakai ini. Mama mau kamu pakai ini. Tapi kalau anak laki itu harus dikasih pilihan karena dia pemimpin. Anak perempuan dikasih pilihan nanti dia akan melawan sampai dewasa. Anak perempuan kalau didik dengan bukan paksaan ya, tapi tegas, nanti dia akan berbakti kepada suaminya suatu saat berumah tangga. Artinya dari sini kita melihat bahwa anak-anak itu dari awal kecilnya dia mulai tumbuh harus diajari dua hal. Satu, memprotek diri untuk tidak mengikuti perilaku buruk. Yang kedua, mengajarkan kepada anak untuk selalu percaya diri, pede. Meskipun di luar sana ada yang kelebihan. Sejak ada sosial media banyak orang yang sangat-sangat pede sekali. Sehingga akhirnya timbullah ujubnya. Kenapa orang itu ngebully? Pada dasarnya sebenarnya iri. Yang kedua ujub. Ini dua penyakit ini adalah ya, penyebab dari hasil menuju perundungan. Jadi ujub merasa bangga diri, kemudian dia merendahkan orang lain, kemudian iri. Dia nggak bisa apa yang dilakukan oleh orang yang dia bully orang itu. Padahal dia dasarnya iri dan ujub. Baik. Oleh karena itu ibu protek, nasihati, terus kawal, besarkan lagi hatinya, dekatkan dia dengan agama, kemudian berikan lingkungan yang baru supaya bisa tumbuh lagi normal seperti sebelumnya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Tetap dari kitanya Bu harus bikin anaknya ini lebih percaya diri lagi ya Bu dalam menghadapi kehidupan nanti kelaknya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أحمد حبيبي حبيبي